Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang profesor dari Universitas New Orleans bernama Gary, yang belum subscribe dulu channel ini. Pada suatu hari Gary yang menjalani rutinitas harian, mengajar di pagi hari dan bersantai di rumah dengan dua kucingnya di sore hari karena gaji profesor yang rendah. Gary menghasilkan uang tambahan sebagai teknisi peralatan pengawasan di Departemen Kepolisian New Orleans. Saat sibuk menyiapkan peralatan pengawasan, Gary tiba-tiba terkejut ketika seorang polisi bernama Claudette menugaskannya sebagai agen menyamar. Claudette menjelaskan bahwa agen menyamar sebelumnya, Jasper, telah ditangguhkan karena kekerasan. Gary panik karena tidak ingin mati saat menyamar, namun, atasannya mengabaikan kekhawatiran Gary. Gary kemudian diberi instruksi untuk segera mempersiapkan dan mengambil alih peralatan pengawasan Jasper. Ternyata tidak hanya Gary yang terkejut dengan keputusan Claudette, tetapi Jasper juga terkejut karena posisinya akan digantikan setelah semua persiapan selesai. Gary pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Craig, seseorang yang mencari penembak bayaran pada saat itu. Gary menyamar sebagai Billy, penembak bayaran yang ingin disewa oleh Craig. Sesuatu yang mengejutkan terjadi di kafe. Awalnya Gary terlihat takut dengan tugas menjadi penembak bayaran, tetapi akhirnya ia mampu memainkan perannya dengan sangat meyakinkan sehingga Craig yakin telah membuat pilihan yang tepat. Sementara itu, Claudette dan Phil yang memantau dari kamera CCTV di kafe juga terkesan dengan kemampuan akting Gary. Gary terus menyamar sebagai Billy saat Billy berpisah dari Craig. Dan dalam beberapa menit polisi tiba untuk menangkap Craig. Ketika Gary kembali ke mobil, kedua rekannya tidak bisa berhenti memuji dia, terkesan dengan bagaimana dia berhasil memerankan peran penembak bayaran dengan baik. Begitu sampai di rumah, Gary membuka laptopnya untuk mencari tips tentang cara menjadi penembak bayaran yang baik. Awalnya takut dan enggan, Gary mulai tertarik untuk lebih dalam ke dalam profesi ini. Gary bahkan mulai menggunakan riasan untuk cocok dengan klien-klien yang ia temui. Dan hasilnya positif karena ia berhasil dengan mudah menangkap banyak tersangka. Beberapa hari kemudian, Gary kembali ke kampus untuk mengajar psikologi dan filsafat. Karena perannya sebagai penembak bayaran menyamar, ia mulai berinteraksi dengan banyak tersangka dan sekarang lebih percaya diri dalam mengajar kelas-kelasnya. Gary berbincang-bincang dengan seorang gadis bernama Alicia, mantan pacarnya, meskipun mereka berpisah karena pandangan politik yang berbeda. Mereka masih menjalin hubungan baik. Alicia, yang ternyata bertugas di New Orleans, sering mampir untuk melihat bagaimana keadaannya, yang sekarang telah naik pangkat menjadi penembak bayaran menyamar. Keesokan harinya, ada pertemuan bulanan di Departemen Kepolisian New Orleans di mana Jasper menyatakan keinginannya untuk mendapatkan kembali posisinya. Sayangnya, Sersan Hank dari Departemen Kepolisian New Orleans menolak, karena ternyata Jasper telah menjadi sorotan dan menyebabkan kegemparan publik setelah video dia menganiaya seorang kriminal viral di media sosial. Karena itu, Sersan Hank tidak ingin mengambil risiko pada reputasi departemennya dengan mengembalikan Jasper, terutama karena statistik Gary sebagai penembak bayaran menyamar lebih baik darinya. Gary menghabiskan waktu untuk meneliti file target berikutnya bernama Madison. Tetapi Gary langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pada wanita yang seharusnya ia tangkap. Gary menjadwalkan pertemuan dengan Madison sesuai dengan waktu yang ditentukan. Gary duduk di tempat pertemuan dengan kacamata dan jaket kulit, dan ketika Gary akhirnya bertemu dengan wanita yang ia sukai, ia mengambil identitas Ron. Selama pertemuan ini, ia mendengarkan masalah pernikahan Madison dengan suaminya Ray, yang sangat mengendalikan dan tidak membiarkan Madison bekerja atau melakukan hal-hal yang dia nikmati di rumah. Meskipun Gary sangat membenci suaminya, Ron hanya bisa menghiburnya karena Madison belum sepenuhnya siap untuk memintanya untuk membunuhnya. Setelah pertemuan ini, Claudette menelepon Gary bertanya mengapa dia tidak mampu mengonvensi klien-kliennya untuk mengungkapkan niat mereka untuk membunuh. Gary panik dan terdiam ketika rekannya menghina dia keras-keras, tetapi Gary tetap diam dan mendengarkan komentar mereka, hanya peduli bahwa dia bisa berbicara dengan wanita yang ia sukai. Hari-hari berlalu dan Gary sibuk menghadiri persidangan semua tersangka yang jatuh cinta pada kemampuan aktingnya. Semua merasa bahwa Gary memanipulasi mereka untuk mengungkapkan kebencian dan niat untuk membunuh. Tetapi kebencian mereka tidak mengubah hasil persidangan, mereka tetap dipenjara. Gary terus bekerja sebagai penembak bayaran menyamar dan aktor. Pada suatu kesempatan, Gary berhasil menangkap seorang tersangka baru. Seorang pria tua yang berlatih menembak untuk berburu. Ketika ia bersantai di rumah,
Gary menerima pesan dari Madison. Dia mengundangnya ke acara komunitas untuk pecinta anjing. Mendengar ini, Gary ragu untuk menerima undangan karena takut atas alerginya pada anjing dan pernah digigit oleh bulldog. Namun, karena cintanya pada Madison, Gary bersedia untuk melanggar prinsipnya dan bermain dengan anjing-anjing hanya untuk bertemu dengan wanita yang ia cintai. Beberapa waktu kemudian, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Gary dan Madison bertemu di acara komunitas untuk pecinta anjing dan bermain bersama anjing tersebut. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka saat mereka melanjutkan dengan minuman di klub malam yang redup. Tiba-tiba, Madison mengakui bahwa dia memiliki perasaan untuk Gary, yang membuat Gary terkejut dan senang mendengarnya. Karena ini, Gary segera berhenti minum dan pergi ke rumah Madison. Kehidupan Gary, yang dulunya monoton, sekarang penuh warna karena ia tidak lagi langsung pulang setelah mengajar, tetapi menghabiskan waktu dengan membaca komik dan memberi makan kedua kucingnya. Setelah mengajar, Gary akan pergi ke rumah Madison dan menghabiskan waktu bersama. Karena catatan positifnya dalam menyamar sebagai penembak bayaran, serta kemampuan akting dan riasannya, Gary berhasil membuat seorang pria yang menangkap istrinya berselingkuh dengan bosnya mengungkapkan keinginan untuk membunuh mereka. Akibatnya, pria itu ditangkap polisi. Di pengadilan, pengacara pria itu mengobjek penangkapan kliennya, mengklaim bahwa kliennya hanya marah sesaat setelah mengetahui perselingkuhan istrinya dan tidak memiliki niat nyata untuk membunuh siapapun. Ini hanya karena Gary terus mendorong kliennya untuk mau membunuh istrinya dan selingkuhannya. Namun, Gary menyangkal semua klaim pengacara itu dan menyatakan bahwa semuanya terjadi secara alami tanpa adanya dorongan langsung dari dirinya. Kepala penat dari urusan kepolisian, Gary kembali ke rumah Madison dengan identitas Ron merasa bahwa pacarnya sedang tidak mood. Madison mengambil inisiatif untuk mengajak Gary keluar untuk mendapatkan udara segar. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu bersama di klub malam. Namun, nasib buruk menimpa Gary saat Ray menemukan mereka di parkiran, yang menyebabkan pertengkaran langsung. Namun, Ray ketakutan dan berhenti berdebat. Setelah itu, Gary dan Madison pergi dari situ dalam mobil. Madison menyatakan bahwa tindakan Gary sangat keren karena tidak ada yang pernah melindunginya sejauh ini. Setelah perjalanan panjang, mereka berhenti di sebuah kafe untuk memesan makanan bersama, dan momen romantis terjadi.